Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melebihan pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal awalu bila ibtidah. والآخر بلا انتهاء والصلاة والسلام على قطب الأنبياء والأولياء إمام أهل الصفا والوفاء رحمة وشفاء لكل سقام وجلاء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء وبعد. Yang sama-sama kita ta'zimi para alim, para ulama, para ustazah. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Ketua RT di sekitar masjid Sinti Sujud. Seterusnya yang saya muliakan pengurus masjid Sinti Sujud beserta perangkat-perangkatnya. Seterusnya yang saya hormati dan saya ta'zimi semua Bapak Ibu yang hadir di Masjid Sinti Sujud. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah kumpulkan kita dalam surganya, Allah jauhkan kita dari siksa api nerakanya. Yang ada hutang mudah-mudahan lunas, yang belum haji mudah-mudahan bisa naik haji, yang belum umrah mudah-mudahan bisa umrah, yang belum dapat suami mudah-mudahan dapat suami. Mana pula tak tahu anak kecil. Kemudian yang saya banggakan anak kita dari pondok pesantren Kelas 10 Al-Hidayah. Seterusnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa iman. Orang kalau imannya kuat, dimanapun dia kuat. Tapi kalau orang imannya lemah, di masjid pun dia lemah. Maka kita bersyukur dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini akan meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau Bapak Ibu senang ke masjid pasti orang baik. Orang yang suka ke masjid pasti orang mulia. Karena tidak ada tempat yang paling mulia dalam dunia ini kecuali masjid. Kalau boleh saya sebutkan tempat yang paling mulia itu masjid. Tapi tempat yang kurang bagus pasar. Makanya kalau ada saudara kita, anak-anak kita senang ke masjid, alhamdulillah. Bapak-bapak, kita beda dengan orang-orang dulu. Orang-orang tua kita dulu kadang-kadang anaknya kurang mau dibawa ke masjid. Karena anaknya sudah dasar anak yang baik. Dalam zaman sekarang ini, anak itu harus dibawa ke masjid. Maka tidak lagi kita boleh mengatakan anak-anak tidak boleh ke masjid. Itu keliru. Saya ingat dulu masih kecil-kecil, anak-anak jangan di masjid.
Makanya tidak salah tadi kalau disampaikan Pak Ketua tadi, ada orang ayahnya suka ke masjid, berzikirnya kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi anaknya di kapi sabu. Kenapa? Karena kita suka memanage kita jadi baik, tapi anak tidak baik. Kita ingin menjadi orang soleh, tapi anak kita belum soleh. Kita ingin menjadikan diri kita soleh secara individu, tapi tidak soleh secara sosial. Maka orang yang baik itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya baik. Itulah orang-orang yang mulia. Kita harus belajar dari Nabi. Nabi itu orang mulia, tapi kemuliaan Nabi itu dipersihkan kepada masyarakat sekitarnya. Maka masyarakat sekitar itu bisa jadi baik. Maka awal untuk menjadi baik, sekali lagi saya ulangi, harus ke masjid. Maka tidak ada ceritanya orang baik kalau tidak ke masjid. Makanya Rasulullah SAW sering bilang, idza ra'a ahadun ilal masjid fashhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kalian melihat orang yang suka ke masjid, saksikanlah orang itu pasti orang yang mulia. Imannya bagus, syahadatnya bagus, akidahnya bagus. Walaupun kadang-kadang celengan masjid hilang juga. Bapak Ibu yang dimakai Allah SWT, 14 abad yang lampau peristiwa Mi'raj ini sudah mengelilingi masyarakat kita. Dan hampir semua masyarakat muslim mengadakan Isra Mi'raj. Di masjidkah, di kantorkah, di majelis taklimkah, di mana-mana tempatkah mereka mengadakan peristiwa Mi'raj. Tujuannya apa? Tidak lain itu untuk menghidupkan gairah Islam dalam keadaan kita. Bagaimana kita bisa mengadakan Isra Mi'raj? Mohon maaf Bapak Ibu, saya sering cerita begini. Kita ini bisa seperti ini karena dulu diajarkan ayah-ayah kita. Kita bisa seperti ini karena dulu pernah dibawa ibu ayah kita ke masjid. Makanya kita mengikuti jejak-jejak beliau. Dan saya yakin kalau masyarakat kita di kampung kita ini mengajak anaknya ke masjid, mengajak tuanya ke masjid, mengajak masyarakat ke masjid, insya Allah kampung kita akan menjadi kampung yang baik. Maka ukuran kampung yang baik adalah orang yang suka ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang pertama mengadakan Isra Mi'raj siapa dia? Ya Nabi sendiri. Jadi kan sudah disampaikan oleh penulis tadi. Salah satu kunci dari Isra Mi'raj itu sebenarnya banyak Bapak. Itu kalau kita bahas dalam kesempatan ini bisa makan waktu 2 jam. Ya. Kalau kita bahas Isra Mi'raj itu bisa makan waktu 2 jam. Apalagi saya preteli subhana alladzi asra bi'abdi, itu panjang ceritanya. Tapi saya singkatkan saja. Ada 3 hal barangkali yang ingin saya sampaikan. Pertama, Isra. Apa makna Isra? Berangkat dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Seakan-akan Allah ingin cerita, hai orang Islam, hai umat Islam, hai masyarakat muslim, kalian harus Isra. Isra-nya ke mana? Ke masjid. Seakan-akan umat Islam disuruh oleh Allah harus bergerak. Kita ingin hebat, kita ingin pintar, amali anak kita suka ke masjid. Maka bibit-bibit yang baik dalam masyarakat kita, anak kita diawali dengan masjid. Yang kedua, Isra itu artinya mengantarkan umat Islam harus bergerak. Maka umat Islam tidak boleh kaku. Kalau dalam bahasa kita membangun jiwa raganya. Makanya tidak boleh umat Islam itu bodoh, itu tidak boleh. Banyak ayat Al-Quran untuk menjelaskan wal asri wal fajri was subhi, mengatakan kita menghargai waktu. Maka perlu Isra Mi'raj itu agama mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Was subhi wal fajri wal asri, mengajarkan kita untuk mengingatkan waktu, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting.
Yang ketiga, Isra itu mengajarkan kita di samping beriman kepada Allah, di samping bergerak untuk satu kebaikan, dan mengajarkan kita juga bergerak untuk sesuatu yang baik. Maka tidak boleh dalam hidup kita merusak, itu tidak boleh. Ada orang, mohon maaf Pak, secara individu dia bagus Pak, tapi secara sosial tidak bagus. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sholat tahajudnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi sosial masyarakatnya nggak jalan. Kadang-kadang dengan tetangga tidak bagus. Bu, masih hidup. Kadang-kadang orang sembahyangnya rajin, tapi dengan lingkungan nggak bagus. Ada orang dengan lingkungannya bagus, semuanya beda. Ada orang dengan sembahyangnya bagus, lingkungan bagus. Ada yang paling payah sembahyang tidak, bengak pula. Makanya Rasulullah bilang, kun aliman au muta'alliman au syafi'an wala takun rabian fatahlan. Jadilah engkau orang alim. Tidak orang alim mengajar, tidak mengajar mendengar. Jangan menjadi orang yang keempat. Belajar tidak, ngajar tidak, dengar tidak, congkak pula. Maka dulu di Batanghari ini ada ulama guru suku, dia bikin syair. Ada 4 orang yang ditempat Tuhan, ngajar tidak, belajar tidak, dengar tidak, congkak pula. Ada 4 orang yang ditempat Tuhan, ngaji tidak, belajar tidak, ngajar tidak, dengar tidak, congkak pula. Maka merugilah orang tidak ngaji, lagilah orang yang tidak hadir ke ilmu. Saya sering bilang Bapak Ibu, kita hadir malam hari ini itu lebih hebat daripada sembahyang 1000 rakaat, lebih hebat dari masalahkan 1000 jenazah, lebih hebat daripada melihat 1000 orang sakit. Dan kita nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. 4 hal yang Allah tanya pada hari kiamat. Pertama, an umri fi ma'afna. Yang kedua, wa an jasmi fi ma'amna. Yang ketiga, wa an ilmi amila bih. Yang keempat, wa in malihi min aida zahbahu wa fi ma'anfaqhu. Umur di mana dihabiskan? Ya Allah, alhamdulillah hari Ahad, malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, saya hadir di Masjid Sidik Sujud. Alhamdulillah, kita sudah selamat Bapak Ibu. Makanya kalaupun kita belum orang saleh, tapi duduk dengan orang saleh, mudah-mudahan dapat berkah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Makanya saya sering bilang Bapak Ibu, kita ini belum orang saleh, tapi kita berusaha jadi orang saleh. Ini Pak Ustaz, apa ciri orang saleh? 4. Yang pertama, iza waqa alaihi dzanbu, ya, apabila dia punya dosa, bisur'ati taubati minallah, dia segera tobat kepada Allah, itu orang saleh. Jadi kalau dia punya dosa, dia cepat tobat, itu orang saleh. Yang kedua, mudawatul qiyamul lail, orang yang suka bangun malam, itu orang saleh. Yang ketiga, al-afu ala man zalama, memaafkan orang yang suka menyakitinya. Jadi kalau sampai hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak mau memaafkan orang, itu bukan orang salah. Lalu siapa? Orang salah. Tapi kan Pak Ustaz kan bukan salah saya, kan salah dia. Sakit hati ini Pak Ustaz, kami dihina, kami dicaci, kami difitnah. Ya, belajarlah kita Bapak Ibu dengan Rasul. Lihat Rasulullah dihantam, difitnah,
disiksa, Rasulullah memaafkan. Bahwa Rasulullah datang kepada orang-orang yang saleh. Yang keempat, tanda orang saleh itu adalah qasdul khair li jami'il makhluk. Suka buat baik kepada semua makhluk. Maka saya sering bilang begini Bapak Ibu, ini mohon maaf lah. Kita ini kalau ketemu orang yang bagus, ya cepat kita menganggap ini baik. Kalau ketemu orang yang mohon maaf, bertato segala macam, ini pasti orang jahat. Dalam mindset otak kita batas itu, padahal tidak semua. Ya. Makanya tidak boleh kita suuzon itu Bapak. Tidak boleh kita suuzon. Sayyidina Umar apa kurangnya? Maksiat dia lakukan dulu sebelum Islam. Tapi ketika sudah kenal Islam, dia 100% berubah. Maka tidak bisa kita judge pula orang itu salah, tidak bisa. Hari ini memang orang itu salah, mungkin besok dia lebih baik dari kita. Yang kita tidak tahu itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering bilangkan Bapak Ibu, husnuzon itu harus dibangun. Positive thinking itu harus dibangun. Kadang-kadang ibu-ibu ada orang ke rumah, ya 3 orang datang ke rumah, ini pasti mau minjam. Ada orang datang ke rumah, ini pasti nak minta duit. Padahal orang ke rumah nak ngundang kita. Orang ke rumah ingin ingin silaturahim dengan kita. Maka harga silaturahim itu luar biasa. Banyak hadis menjelaskan Bapak Ibu betapa orang yang suka silaturahim itu pasti orang yang mulia. Man ahabba ayyubsatu lahu birizqi wa yunsal fil asyari falyasil rahim. Siapa orang yang dimurahkan Allah rezekinya, dipanjangkan oleh Allah umurnya, hendaklah dia merajut silaturahim. Ustaz, silaturahim nomor 1 pada siapa? Allah. Yang kedua siapa? Ayah ibu kita. Yang ketiga siapa? Guru-guru kita. Saya ulang Bapak Ibu, istilah ampun dalam Islam itu 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, mertua kita itu juga Bapak. Yang ketiga, guru-guru kita yang mengajarkan ilmu itu juga Bapak. Jadi selama ini kita menganggap orang tua kita cuma ayah ibu saja. Tidak. Mertua itu orang tua kita. Makanya tidak boleh kita zalim dengan mertua. Anaknya dikasih uang, sementara menantunya tidak. Atau sebaliknya, menantu itu sayang dengan anaknya tapi tidak sayang dengan mertuanya. Itu keliru. Sebab bapak dalam Islam itu 3. Ayah bunda kita, mertua kita, guru-guru kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau tradisi pondok pesantren, karena saya juga pimpinan pondok pesantren. Tradisi pondok pesantren itu bagaimanapun kiainya datang, itu santri itu takzim minta ampun. Karena itu memang tradisi pondok pesantren. Maka setelah hari tadi sampaikan Pak Ketua, saya nggak tahu beliau dari pondok pesantren. Orang pondok pesantren ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, tradisi pondok pesantren, ya, setahu saya, karena saya juga dari pondok pesantren, ya, senakal-nakal anak pondok pesantren, insya Allah bisa jadi kiai. Ada santri di pondok pesantren, mohon maaf. Makanya kalau ibu anak-anak pondok pesantren, masukkan Bapak Ibu anak di pondok pesantren, sendal hilang, mohon maaf, odol gigi hilang, sikat gigi hilang, di pondok pesantren itu biasa gitu. Biasa di pondok pesantren. Cuma kadang-kadang orang tua tidak bisa memahami. Apa Ustaz, anak saya di pondok ini sendal hilang, odol gigi hilang, sikat gigi hilang, duit hilang, biasa itu di pondok pesantren. Ya. Tapi kalau orang tuanya sabar, ikhlas, insya Allah anaknya jadi kiai. Di pondok pesantren, mohon maaf, ada santri
di apa namanya, kalau kami itu istilahnya dijemur dulu. Dulu di pondok pesantren itu biasa dulu. Sekarang kan tak boleh lagi. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu waktu kecil-kecil nih, mungkin orang tuanya masih ingat. Waktu kita kecil-kecil, itu kalau salah tidak bisa ngaji itu dipukul, Pak. Sampai kadang-kadang tangan kita ini berdarah. Dan diserahkan kepada orang tua. Orang tuanya pun mukul lagi. Tapi itu dulu. Ya. Dan dulu juga setahu saya, kalau ayah ibu bawa anak ke pondok pesantren, itu diserahkan bulan-bulan. Pak Kiai, ini anak saya serahkan Pak Kiai. Selesai. Jadi semua yang terjadi pada anak-anak kita itu tidak menjadi masalah lagi, karena kita sudah terangkan dengan Pak Kiai tadi. Jadi tidak ada lagi campur tangan kita. Itu yang saya katakan bahwasanya kita harus isyarat. Yang kedua yang saya sampaikan, Nabi itu senangnya ke masjid. Makanya Nabi pernah bilang, al-husnul muslim salasun. Benteng umat Islam itu 3. Benteng itu sesuatu yang bisa kita menahan kita. Pertama masjid, kedua Al-Quran, yang ketiga zikir atau tasbih. Kenapa masjid? Pelindung. Yang kedua Quran. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kita itu diajarkan Quran. Ya. Khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang baik orang mengajarkan Quran dan orang yang belajar Quran. Kalau dulu, mohon maaf, sebelum kita belajar Quran kita belajar juz amma. Sekarang Iqra. Malu rasanya, ini mohon maaf Bapak Ibu, malu rasanya ada anak yang tidak bisa baca Quran. Dulu. Sekarang kan tidak malu-malu lagi. Malu rasanya kita punya anak yang bisa baca Quran. Maka bagaimana upaya kita supaya anak bisa baca Quran? Kadang-kadang kiai kita panggil ke rumah, guru ngaji kita panggil ke rumah. Dan orang yang baca Quran dan orang yang pencinta Quran itu pasti orang yang mulia. Kita tidak bicara Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i pagi khatam sore khatam. Karena Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Jadi kalau 30 hari bulan Ramadan, 60 kali khatam dia, Pak. Pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam, pagi khatam, sore khatam. Sayyidina Utsman, sahabat yang ketiga, itu sembahyang 2 rakaat sholat malam itu khatam Quran. Berarti 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Ini masjid Siddiq sujud itu kalau sembahyang malam tarawih 2 rakaat khatam Quran, insya Allah jemaah balikan. Saya mau tanya Pak Ketua, di sini sembahyang tarawihnya berapa? 23. Ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu, mohon maaf, saya tanya Ibu dulu. Ibu ini pernah ke Mekah, Bu? Pernah ke Mekah? Sholat tarawih di Mekah berapa? 20. Jadi Bapak aja. Bapak pernah ke Mekah, Pak Ibu? Pernah. Di Mekah sholat tarawihnya berapa? Berapa? 23. Di Madinah berapa? 23. Saya tidak buat salah Pak. Nah, 23. Nah, sebenarnya banyak hadis Pak. 23, 36, 49. Yang ini saya katakan bahwa spirit beribadah orang yang suka ke masjid itu bagus. Tapi bukan sekedar suka ke masjid, membangun dirinya untuk bisa menjadi orang yang bagus. Sebab ada orang di masjid tawadhu'nya. Apalagi kalau khutbah Jumat dulu. Saya pikir tawadhu, rupanya tidur. Ada orang bertempat, takwanya itu bertempat. Kalau di masjid tidurnya, keluar masjid sendal orang hilang.
Makanya takwa itu di mana-mana, Pak. Mau di masjid kah, mau di kantor kah, mau di lapangan kah, mau di kebun kah, takwa itu harus dibangun terus. Maka umat Islam itu harus Islam. Salah satu adalah suka ke masjid dan suka baca Quran. Yang ketiga, bentuk umat Islam itu apa? Zikrullah. Di bulan Rajab, Bapak Ibu, bulan zikir. Ya, kalau orang sudah senang zikir, itu pasti orang yang mulia. Tapi kalau orang tidak suka zikir lagi, saya sampaikan satu hadis Nabi. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang sembahyang tidak pakai wirid, kirdun. Apa makna kirdun ada? Hah? Bukan monyet, cingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita temukan dalam masyarakat kita, Pak. Banyak. Berarti seakan-akan tidak butuh Allah. Paling hebat, Pak, paling hebat orang sembahyang di masjid. Ya, taruhlah 10 menit. Itu luar biasa itu, Pak. Kita sembahyang macam-macam, ada yang kilat, ada yang kilat khusus, ya, ada yang setengah kilat. Salat tarawih juga gitu. Saya pernah kemarin lihat di YouTube juga. Ada orang sembahyang luar biasa. 20 rakaat sekian menit. Allah. Satu kali. Ujungnya Rasulullah balik. Saya teringat satu hadis Nabi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya, sudah ketemu, kata Nabi, kamu sembahyang dulu, baru kita bicara. Waktu dia sembahyang, cepatnya sembahyangnya, Pak. Sehingga rukuknya tidak sempurna lagi, sujudnya tidak sempurna lagi. Sudah selesai, apa kata Nabi? Irji, ulangi lagi sembahyangnya, sampai 3 kali. Terakhir Nabi itu, Mas, kenapa sembahyang tidak tumakninah, Mas? Kenapa sembahyang tidak ada tumakninahnya? Maka tumakninah dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Hanafi termasuk rukun. Kalau sembahyang tidak pakai tumakninah, maka sembahyangnya tidak sah. Kelepak-kelebuk. Maka saya bilang tadi, kalau ada orang sembahyang 10 menit itu sudah luar biasa. Ini yang saya bilang tadi di awal, kalau orang suka ke masjid, insya Allah itu pasti orang baik. Makanya ibu-ibu juga ini mohon maaf. Kalau bapak ibu-ibu kalau sembahyang, ini mohon maaf ya kalau sholat, ya jangan banyak kayak aksesoris. Ini kadang-kadang sembahyang pakai aksesoris banyak sekali. Ya, selendangnya dikasih cross, bajunya dikasih ini mani-mani, ya belum lagi nanti pakai apa namanya, pakai mekenanya banyak sekali renda-rendanya, itu bisa tidak khusyuk. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, ini mohon Bapak Ibu, sembahyang itu harus baju putih, disunahkan yang putih. Kenapa yang putih? Karena sebagai pandangan kita bisa jadi putih. Yang ketiga, ada yang namanya mi'raj. Sebenarnya saya ceritakan Isra panjang sekali, Pak. Saya kasihkan ya, mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Seakan-akan Allah ingin bilang, hei umat Islam, di kelas kita harus naik. Kelas kita di Allah harus naik. Saya tanya ibu, Bu, ibu kalau duhanya berapa? Ibu kalau sembahyang duhanya berapa rakaat? Berapa? 4 rakaat. 2 atau 4? 4, alhamdulillah. Berapa tahun ibu rakaat nasional duhanya 4 rakaat itu? Berapa tahun, Bu? Berarti dah naik-naik. Saya katakan umat Islam harus naik. Kalau biasa 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 jadi 10, 10 jadi 12. Itu namanya mi'raj. Setiap individu kita harus naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita naik derajat kita, insya Allah? Pertama, perintah Allah kerjakan.
Yang kedua, larang Allah tinggalkan. Sekecil apapun yang namanya larang Allah, tinggalkan. Makanya ada ulama sufi bilang, jangan memandang besar kecilnya maksiat, tapi pandanglah kepada siapa kita buat maksiat. Saya ulangi, jangan memandang besar kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kita buat dosa. Maka kalau orang memandang dosa, walaupun dosa kecil, ayo ngambil pucuk di orang biasa lah, bahaya. Tapi kalau orang mandang itu dosa, makanya kalau orang banyak dosa, mohon maaf, sulit dia ibadah khusyuk kepada Allah. Saya ulangi, kalau orang banyak dosa, sulit ibadah khusyuknya kepada Allah. Bagaimana banyak itu khusyuk? Di hati kita ini ada yang hitam. Makanya dibersihkan dulu. Makanya di dalam istilah tasawuf ada namanya tahalli, ada namanya tahalli, ada namanya tajalli. Ringkasnya, Nabi ketemu dengan Allah. Manusia yang paling bisa ketemu dengan Allah dalam proses semak cuma Nabi. Apa kurangnya malaikat Jibril, Pak? Tapi malaikat Jibril itu mulia bukan karena kehebatannya, karena setiap hari malaikat Jibril tidak kurang salawat kepada Nabi 1000 kali. Makanya kalau ditanya siapa pimpinan malaikat, ya malaikat Jibril. Apa hebatnya malaikat Jibril? Setiap hari tidak kurang bersalawat kepada Nabi 1000 kali, tidak kurang. Al-Quran sudah menjelaskan, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sampai kepada Sidratul Muntaha, finishing yang terakhir. Nabi malaikat Jibril bilang, Muhammad, teruskan perjalanan. Apa kata Nabi? Hai malaikat Jibril, ketika saya susah kau bantu saya, ketika saya dihantam orang kafir Quraisy kau tolong saya. Kenapa ketika saya ingin bertemu dengan Tuhan saya kau tak mau bersama saya? Kata malaikat Jibril, Muhammad, andaikan telapak kaki saya selangkah saja masuk Sidratul Muntaha, hancur tubuh saya. Subhanallah. Jadi makam-makam kita ini lain-lain, Pak. Makam-makam kita ini lain. Ada bapak profesinya sebagai guru, jadi guru yang baik. Ada profesinya sebagai dokter, jadi dokter yang baik. Itu makam-makam kita sudah ditentukan Tuhan. Mohon maaf bapak punya anak 2, punya anak 3, itu lain. Ada yang hobinya ini, ada hobinya itu, ada hobinya itu, itulah fitrah. Tapi standarisasi iman kepada Allah harus dibangun terus. Akhirnya kata Nabi Muhammad, oke, saya berjalan saja. Apa yang dilakukan Nabi setelah ketemu dengan Allah? Satu saja, Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Apa yang jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang dijawab oleh Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Ya Allah, selamatkan saya dan hamba saya yang soleh. Dan tidak sebut hadisnya. Nabi tidak sebutkan Hasan Mursi, Nabi tidak sebutkan Sayyidina Ali, tapi yang disebutkan Nabi, selamatkan saya dan hamba saya yang soleh. Kita yang disebut Nabi. Luar biasa Nabi. Kalau kita kalau sudah ketemu dengan Tuhan, orang bos atas lah, ikannya bos atas. Bos, anak saya selamatkan, yang lain jangan. Kenapa? Benar. Beda Rasulullah. Sampai kepada puncak yang paling tinggi, kita masih diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah bilang dengan Nabi Muhammad, saya tidak kasih apa-apa Muhammad, tapi ingat Muhammad, kalau selama engkau dan umat engkau melakukan yang namanya sholat, pasti dia selamat dunia, hidupnya pasti sukses, dia akan bahagia dunia akhirat. Dan bukan itu saja Muhammad, dia masuk surga tanpa hisab. Turun Nabi ketemu dengan Nabi Musa.
Apa kata Nabi Musa? Muhammad, apa ceritanya ketemu dengan Allah? Saya dapat perintah sholat 50 waktu. Senyum Nabi Musa. Ya Muhammad, kalau bisa saya saran, minta lagi dengan Allah Quran. Kata Nabi, ada apa? Umat saya yang gagah-gagah, tidak sanggup sembahyang 50 waktu, apalagi umat engkau Muhammad. Makanya umat Nabi kita ini Muhammad cirinya 4 Pak, dalam tabiul ghafilin. Pertama, lemah-lemah. Kenapa lemah-lemah? Supaya tidak sombong. Yang kedua, umat Muhammad ini miskin-miskin. Kenapa miskin-miskin? Supaya tidak banyak pertanyaan betul. Kalau orang kaya kan banyak ditanya, Pak. Duit dari mana, didapat kemana, dimanjakan. Jangankan di akhirat, dunia saja orang kaya banyak ditanya. Apalagi pejabat. Ya kan? Kalau pejabat terus Pak banyak ditanya. Ya. Kalau orang miskin apa yang ditanya? Ya. Maka umat Muhammad itu orangnya miskin-miskin. Ya, saya baca dalam satu hadis ini riwayat Abu Daud. Jadi ada sahabat nanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang duluan masuk surga, orang kaya atau orang miskin? Nabi bilang orang miskin. Makanya kalau bapak ibu nak masuk surga, jadilah orang miskin. Hadis sahih Pak. Tapi kalau miskin bengak, sembahyang lidah, ya, sawit orang hilang terus dengan ini kau itu terus, ya na'udzubillah. Kalau orang kaya ini kan nyaman juga sedikit, walaupun kurang sembahyang, sedekahnya banyak, dia bisa masuk surga. Makanya saya selalu bilang bapak ibu, orang kaya itu paling enak amalnya, sedekah aja Pak. Duha kurang-kurang enggak apa, tahajud kurang-kurang enggak apa, baca Quran kurang-kurang enggak apa, karena sedekah itu lebih hebat daripada tahajud. Saya nggak tanya orang kaya di sini siapa Pak? Lalu orang kaya di sini sama. Nah banyaknya sedekahnya. Saya jadi melihat masjid sidik sujud ini dari luar. Ya, ini saya bilang masjid apa ini? Ya, dari luar. Maka sangka buruk itu dah bagus suka. Masjid apa ini? Siap belum ngundang saya. Setelah saya masuk, subhanallah, indah, adem, bagus pula. Yang saya suka di sini sound sistemnya bagus. Karena ada masjid itu indah sound sistemnya dan ada itu. Ya. Makanya kita ini dua-dua harus dibangun. Ya, lahiriah bagus, batiniah bagus. Ini batiniahnya bagus Pak, luarnya belum bagus. Mudah-mudahan setelah ini lebih bagus lagi. Makanya saya bilang tadi, mana orang kaya tadi sedekah Pak. Tahu Bapak Ibu? Saya ulangi, tahu Bapak Ibu? Orang yang membangun masjid ini, satu semen, satu sak pun, dia akan ditulis oleh Allah masuk surga. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Gimana analisisnya Pak Ustaz? Begini. Sebab yang duluan masuk surga nih Pak, mohon maaf. Kalau itu manusia, Nabi kita Muhammad. Lalu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud. Yang terakhir siapa? Jamaah masjid sujud sujud. Amin ya Rabbal. Itu karena manusia Pak Ustaz. Kalau bukan manusia siapa? Masjid. Jadi kalau terjadi kiamat, informasi terakhir Pak Ketua, kiamat hari Jumat. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari lagi. Ketika terjadi hari kiamat, yang pertama diangkat oleh Allah ke langit masjid. Masjid mana? Masjid Haram. Nomor 2 Masjid Madinah. Nomor 3 Masjid Aqsa. Nomor 4 Masjid Sidik Sujud. Tapi Masjid Sidik Sujud tidak mau diangkat sendiri ke langit. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga sendiri. Kenapa? Saya nak ngajak jamaah-jamaah saya, walaupun sekali Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Maka saya suka, ibu-ibu suka ke masjid. Kalau masjid sudah diangkat ke langit, itu yang nyumbang semen masuk. Ustaz, saya tidak nyumbang keramik, saya tidak nyumbang semen, saya tidak nyumbang lampu, saya nyumbang paku. Sekilo tidak, setengah kilo tidak,
Ya, seperempat tidak. Berapa biji nyumbang paku? Pas masjid sidik sujud masuk surga, nempel ya yang nyumbang paku tadi, yang siko tadi di pakunya tadi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bu, jangan jadi orang yang lokek. Saya ingatkan Bapak Ibu, dah ada orang lokek masuk surga, tidak ada. Ini mohon maaf Pak, di dalam surga itu tidak ada cerita orang lokek Pak. Walaupun dia rajin sembahyang, walaupun dia rajin baca Quran, tapi dia lokek, mohon maaf, tidak bisa masuk surga. Orang lokek ini mohon maaf Ibu, orang lokek ini, jangankan orang lain, anaknya tidak cukup. Mak, bapak lokek, apalagi orang lain. Dan mohon maaf, orang lokek sama-sama orang lokek pun tidak cukup. Bang, saya nutup lokek, padahal dia lokek. Saya pernah ketemu orang gila Pak. Dikit aja nih Pak Ketua, sebentar lagi saya habis. Saya pernah ketemu orang gila Pak. Ini orang gila ketemu dengan orang gila, dapat tegur. Ini orang gila ketemu, saya lihat kamu pakai setia lebih beda deh. Ketemu sama orang gila, dapat tegur. Jadi kalau ada orang Islam ketemu sesama orang Islam, dapat teguran. Apa namanya Bu? Ini ada orang Islam ketemu dengan orang Islam, tidak berteguran. Apa namanya? Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dikurang tinggal 5. Berapa terakhirnya ketemu sah 5? Muhammad balik lagi lah ketua. Jangankan Muhammad yang 5. Yang satu waktu pun banyak juga meninggalkan sholat, terbukti ya, survei membuktikan. Saya ulangi, survei membuktikan yang 5 waktu saja susah. Subhanallah. Maka kalau Bapak ingin mulia, kuncinya betul ke depan. Ketua tadi, kuncinya sholat. Orang kalau puasa, saya ulangi Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang lain itu, mohon maaf, orang puasa boleh tidak puasa. Orang yang punya zakat, orang itu boleh tidak zakat, orang boleh tidak puasa, orang boleh tidak haji. Kenapa tidak haji? Tidak duit. Kenapa tidak zakat? Tidak punya harta. Kenapa tidak puasa? Sakit. Tapi kalau orang mohon maaf, yang namanya sembahyang, buntukah dia? Utang banyakkah dia, tetap dia sholat. Inilah kehebatan sholat. Lalu banyak ulama menjelaskan apa hebatnya sholat. Pertama, ibadah yang langsung dijemput oleh Allah ke hadirat Allah. Ibadah yang langsung dijemput Nabi ke hadirat Allah adalah sholat. Kalau puasa ada ayatnya, kalau zakat ada ayatnya, kalau haji ada ayatnya. Kalau sholat dijemput langsung, berarti sesuatu yang istimewa. Bapak Ibu, kalau kampung kami, kalau orang pulang dari Mekah, itu 2 kampung menyambutnya. Kalau ada dua orang, suami istri berangkat haji, itu 1 kampung mengantar. Berarti sesuatu yang kenapa sesuatu yang istimewa tidak kita hargai? Satu. Yang kedua, ibadah salat penentu terhadap ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, sholat pembeda orang Islam dan bukan orang Islam. Mudah saja Bapak Ibu. Tidak perlu kita lihat KTP. Ini Islam beda. Tengok sembahyang beda. Kalau dia sembahyang Islam, tidak sembahyang selesai itu. Yang keempat, kalau Bapak Ibu pengen hidup tenang, bawa sholat. Saya tidak meyakinkan Bapak Ibu nak senang jalan-jalan, tidak meyakinkan. Ustaz, kami nak jalan-jalan semua tak supaya tenang. Balik dari jalan-jalan utanglah banyak. Dan tenang juga. Makanya disebutkan innal insana khuliqa halu'a idza mas'alu sarujazulya wa idzal masal khairul manua illa musafir. Makanya orang yang ingin tenang sholat. Yang kelima,
satu waktu meninggalkan ibadah sholat 500 tahun dalam api neraka jahanam. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Yang keenam, ibadah yang paling murah Allah datangkan rezeki sholat. Jadi kalau bapak ibu pengen rezekinya banyak, rajin-rajin sholat. Yang terakhir, orang yang suka sholat, jangankan Allah, manusia pun senang dan didoakan para malaikat-malaikat Allah. Yang terakhir, saya tutup dengan satu riwayat. Ada orang meninggal dunia, Nabi tidak bisa mensolatkan, disuruh ke Abu Bakar As-Siddiq. Baru saja Abu Bakar Siddiq usalli ala hadzal mayit, ini keranda jenazah bergerak-gerak. Ketika dibuka keranda jenazah, ada seekor ular menyisa jenazah ini. Para sahabat pada pulang, ambil kayu, ambil palang dan semacamnya untuk membunuh si ular tadi. Baru saja ingin membunuh si ular tadi, ular tadi berkata atas izin Allah. Kata ular, hai tuan-tuan, kenapa ingin membunuh saya? Walhal saya tidak pernah bersalah kepada tuan-tuan. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, hai ular, kenapa kau siksa dia dan apa salah dia? Kata si ular tadi, saya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menyiksa jenazah ini hingga hari kiamat. Ada 3 salahnya. Yang pertama, iza ja'atis sholat la yaji'ul jamaah. Apabila suara adzan sudah berkumandang, dia tidak mau sembahyang berjamaah. Kemarin saya baca dalam kitab Kabair, dalam kitab Kabair ada seorang salaf itu punya adik perempuan. Betulnya adik perempuannya meninggal dunia. Setelah selesai segala macamnya, dia pulang. Rupanya ulama salaf tadi ketika sesuatu di kuburan adik perempuannya tadi. Dia pulang. Waktu dia sampai ke kubur, dia bongkar-bongkar, ada percikan api. Ada percikan api. Langsung dia pulang ke rumah. Dia tanya ibunya, Umi, tadi waktu saya ke kuburan adik perempuan saya, itu ada api. Kira-kira pengen tahu apa kesalahan adik-adik perempuan saya itu. Lama ibunya mikir-mikir, apa salahnya? Lalu kau ambil barang yang tinggal tadi? Tidak sempat lagi. Lama ibunya mikir, oh iya, kakak engkau ketika sudah masuk waktu sholat, dia menunda-nunda waktu sholat. Ketika sudah waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kelahilah, nantilah, sabarlah, tunggulah. Gara-gara itu dia disiksa. Bukan tidak sembahyang, menunda sembahyang saja disiksa. Fawailul lil musallin. Hati-hati Bapak Ibu. Saya tidak terpikir bagaimana orang yang meninggalkan sembahyang, menyia-nyiakan sembahyang saja sudah disiksa, apalagi tidak sholat. Satu sudah. Yang kedua, kesalahan jenazah ini kata ulama, mohon maaf, la yakhrujul zakata min mali, tidak mau mengeluarkan zakat harta. Kalau bapak ingin meninggal husnul khatimah, keluarkan zakat sampai nisabnya, sampai haulnya, keluarkan zakat. Saya ulangi, tidak akan pernah orang hidupnya senang kalau masih tidak mengeluarkan zakat. Kalau bapak ingin hidupnya husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, keluarkan zakat sampai nisabnya, sampai haulnya, setahun sekali keluarkan. Saya ulangi Pak, tidak ada orang jatuh miskin kena sedekah, tidak ada orang jatuh bangkrut kena suka sedekah. Ini masjid Siddiq Sudut, saya yakin yang punya masjid namanya Siddiq, atau yang punya wakafnya namanya Siddiq, itu baik, betul ya? Nah, separuh Siddiq, separuh Sudut, masuk pula belakang Mael. Jadi masjid Siddiq Sudut Mael. Selama masjid ini disembahyangi, mohon maaf,
Pak sidik dapat pahala, Pak sujud dapat pahala. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta banyak-banyak, bangun masjid Pak. Jangan bangun kafe. Kalau kita buat tempat yang ngandung maksiat, orang buat maksiat di dalam tempat itu, walaupun kita tidak buat maksiat, kita dapat dosa. Na'udzu. Ini masjid sidik sujud. Saya yakin almarhum sudah meninggal. Sudah meninggal. Selama orang sembahyang di sini, dia cash dapat pahala itu. Cash. Tahu ibu cash? Langsung. Makanya bersyukur Pak. Makanya kaya-kaya ini bangun masjid Pak. Woi, Bu, woi, bangun masjid. Jangan bangun macam-macam. Dia kita sembahyang di sini, beliau sudah meninggal. Cash pahalanya Bu. Satu lagi Bu, supaya dapat berkah. Selama anak ibu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'i. Saya tanya adik-adik, adik-adik, ada yang hafal amma yatasaalun enggak? Saya kasih hadiah nih. Hadiahnya sepeda. Ada adik-adik yang hafal amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ada? Angkat tangan. Ayo. Maju ke depan. Ayo. Ibu-ibu mau juga? Woi, ibu-ibu mau juga? Tapi jangan amma yatasaalun, surah Al-Baqarah. Ada adik? Ada? Silakan sini. Ayo. Ada? Adik-adik harus berani. Sudah. Oke, amma yatasaalun dapat. Saya turunkan. Kalau bisa jawab tadi ibu, saya kasih uang 1 juta ya. Baik, saya turunkan. Ya. Ada adik-adik apa-apa surah Alam-Alam? Sebihis. Ada? Yang sebelah belakang ada? Ada, sudah. Saya turunkan lagi. Kalau dapat 500 tadi. Ada adik-adik yang hafal surah Alhaakumut Takasur? Ada, maju, sini. Ayo. Ada. Alhaakumut Takasur. Ayo, maju. Ada berani gimana? Ibu-ibu pengen juga dapat uang? Bu, pengen Bu? Siapa yang hafal surah Waqiah ibu-ibu? Ayo. Iza waqa'atil waqi'ah.